ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya diamanatkan sebagai pembawa acara atau penyampaian majelis. Dan saya akan membacakan urutan-urutan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan dari saya sendiri. Dan yang kedua, doa. Dan yang ketiga, qiraatul Quran yang akan dibawakan oleh Abdul Qadir Jailani. Dan yang keempat, penyampaian nasihat. Dan yang kelima, penutup. Mari kita melanjutkan acara yang kedua, yaitu sama-sama kita membaca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Lanjut acara yang ketiga, yaitu pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Abdul Qadir Jailani. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezekinya
yang kami berikan kepada mereka. Maka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan yang membaca tadi bisa mendapatkan rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga yang mendengarkannya. Berlanjut kepada acara yang keempat, yaitu penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Sukardi. Ustadz Ismail, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Jamaah Ta'lim Jiran yang sama-sama kita hadir di kediaman ikhwan kita Ustadz Sukardi. Semoga tuan rumah, ahlul bait dan kita semua diberikan kelimpahan nikmat-nikmat yang tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu bersyukur kepadanya. Karena banyak orang yang lupa akan syukur itu sendiri. Akan tetapi, marilah kita di sini untuk sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat umur, yang mana tidak akan mampu kita menolaknya ataupun kita mendatangkannya. Kita tidak akan mampu menolak suatu penyakit yang akan datang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita tidak akan mampu memberikan rezeki yang apabila belum ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Maka dari itu, untuk selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu mengarungi menjalani kehidupan dunia yang penuh dengan fana, dunia yang penuh dengan permainan dan senda gurau, yang mana kita diperintahkan untuk selalu waspada, selalu menyiapkan diri kita akan kematian ataupun ajal yang akan selalu datang kepada setiap makhluk Allah yang bernyawa. Salawat berangkaikan salam tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang mana beliaulah yang telah memperjuangkan agama Islam ini dari zaman kebodohan, dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yang penuh dengan peradaban-peradaban baru, peradaban-peradaban yang lebih modern dibandingkan pada zaman-zaman yang dahulu, yang mana Rasulullah mendakwahkan kepada orang-orang Quraisy pada waktu itu yang pada zaman jahiliyah atau zaman kebodohan mereka mempunyai tradisi selalu membunuh anak-anak perempuan yang setiap lahir ke muka bumi ini. Bahkan Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua pernah melakukan itu kepada anaknya sebelum beliau memeluk agama Islam itu sendiri. Maka kita patut bersyukur kembali kita dilahirkan dari keadaan penuh dengan Islam, penuh dengan nasihat, penuh dengan watawasau bil haq, watawasau bis sabr, yang selalu meningkatkan kekuatan iman kepada diri kita masing-masing. Sekiranya tidak ada siraman rohani, maka kita akan seperti tumbuhan yang lambat laun akan mengering apabila tidak disirami dengan air hujan, ataupun tidak kita beri siraman dengan air. Begitu juga dengan iman kita. Sekiranya kita tidak mendengarkan pengajian-pengajian, ta'lim ataupun siraman rohani yang lainnya, maka niscaya iman kita akan layu, lambat laun akan mati karena tidak adanya rasa ataupun tidak disiramnya keimanan kita dengan air itu sendiri. Maka kita patut bersyukur kepada Allah, kita selalu diberikan kenikmatan iman yang tidak semua orang mendapatkan itu sendiri. Jamaah Taklim Jiron, pada siang hari ini judul yang saya akan sampaikan yakni tentang sabar, yang mana sabar di dalam Islam adalah salah satu keutamaan di dalam memeluk keagama Islaman ini itu sendiri. Niscaya di dalam diri kita kalau tidak ada yang namanya kesabaran, kesabaran di dalam menempuh kehidupan dunia, kesabaran di dalam menempuh kehidupan yang akan kita datangkan atau kita dapati di yaumil kiamah kelak, niscaya kita tidak akan mampu. Karena dengan kesabaran itulah kita dapat menjalani setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap bulannya, bahkan setiap tahunnya kita landasi dengan kesabaran. Sekiranya tidak ada kesabaran di dalam diri kita selaku hamba Allah, selaku manusia yang penuh dengan kelupaan, maka niscaya kita akan ricuh ataupun riuh. Selalu akan ada kegaduhan-kegaduhan yang akan datang di setiap waktunya. Dengan kesabaran itu kita dapati kehidupan dunia ini mendapatkan suatu ketenangan di dalam menjalankan kehidupan dunia ini. Karena di dalam ayat yang saya bacakan di mukaddimah tadi bahwasannya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah kepada Allah
dengan sabar dan sholat. Yang mana nikmat sabar telah dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya di surah Al-Baqarah. Juga ada di dalam surah-surah yang lainnya menjelaskan panjang lebar tentang kesabaran itu sendiri. Maka sepatutnya kita untuk selalu mengingat nikmat sabar, yang mana kalau tanpa kesabaran, niscaya kita dengan saudara kita sendiri, kita pasti akan berantem, kita akan bergaduh, kita akan ribut. Tetapi dengan kesabaran itu, kita dapat melewati itu semua. Apalagi kalau kita tidak ada hubungan persaudaraan sama sekali, tidak ada hubungan darah sama sekali. Kalau tidak dengan kesabaran, apabila ada perselisihan yang timbul di antara kita, maka niscaya akan ada yang namanya kegaduhan-kegaduhan. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang mana kesabaran itu sendiri dibarengi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita lengkapi keimanan kita, keislaman kita dengan hal-hal yang lainnya. Karena dengan sabar, dengan mengalah, belum tentu menjadikan kita yang lemah. Bahkan justru dengan kesabaran, dengan diamnya kita, dengan mengalahnya kita, justru itu jalan keluar yang lebih baik. Apakah dengan kita memenangkan perdebatan, apakah dengan kita memenangkan kegaduhan itu sendiri, apakah kita akan meningkatkan derajat kita? Apakah akan meningkatkan kegagahan kita? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci suatu perdebatan. Allah menyukai, bahkan Rasulullah juga menyukai yang kehidupan yang tentram, damai, dan juga aman. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita ketika beliau beribadah pada masa di Mekah. Rasulullah dilempari dengan kotoran unta. Rasulullah tetap sabar. Apakah Rasulullah pada saat itu tidak bisa membalasnya? Apakah Rasulullah pada saat itu tidak mampu untuk mengembalikan atau memberi balasan kepada mereka? Tentu saja bisa. Akan tetapi Rasulullah memberikan contoh kepada kita sampai hari ini, yang bahkan kita sendiri tidak pernah bertemu, berbicara langsung kepada beliau. Akan tetapi kita mempercayai bahwasanya yang diajarkan Nabi Muhammad SAW itu adalah yang paling benar. Yang Rasulullah itu sendiri, setiap perkataan, perbuatannya itulah yang harus kita contoh. Kalau kita tidak mampu untuk mencontoh semuanya, sedikit, dan usaha kita untuk menjadi lebih baik, niscaya itu lebih baik daripada kita sama sekali tidak melakukan salah satu perintah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah ketika dilempari kotoran oleh orang-orang kafir, Rasulullah tetap sabar. Tetapi dengan kesabarannya itu memberikan suatu hidayah kepada sahabat yang melempari kotoran kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika ada sebuah kisah orang yang jahat kepada beliau, orang yang selalu membenci beliau, ketika orang itu sakit, Rasulullah hadir di rumahnya. Dengan kehadiran Rasulullah memberikan nasihat, memberikan ketenangan hati kepada sahabat itu sendiri. Dengan
Kesabarannya Rasulullah ketika diberi kejahatan, Rasulullah membalasnya dengan kebaikan. Dengan begitu, sahabat tadi memeluk agama Islam itu sendiri. Bahkan dengan kesabaran juga seorang pemimpin perang, seorang ahli gulat, seorang ahli berantam, Umar bin Khattab, yang bahkan setan tidak berani melihat wajahnya, saking begitu tegasnya beliau. Dengan kesabaran juga beliau beriman dengan membaca surah yang beliau lihat, yakni surah Toha. Dengan hidayah Allah yang diberikan, beliau memeluk agama Islam itu sendiri. Bahkan sahabat yang tidak pernah berperang, yang tidak pernah kalah di dalam medan perang, baik ketika dia memeluk agama Islam ataupun sebelum memeluk agama Islam, yakni sahabat Khalid bin Walid, yang Rasul memberikan gelar yakni Saifullah, pedang Allah. Salah satu peperangan yang dipimpin beliau adalah perang Uhud, yang waktu itu beliau belum memeluk agama Islam. Beliau memenangkan perang itu. Dan ketika beliau beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala, memeluk agama Islam, di dalam kepemimpinan perangnya, beliau tidak pernah kalah sekalipun di dalam peperangannya itu sendiri. Akan tetapi dengan kekuatannya, apakah justru beliau tidak akan kembali kepada Allah? Tidak. Beliau juga kembali kepada Allah, yang mana sekiranya tidak akan mati di medan perang, niscaya akan mati di atas ranjang. Yang mana beliau diberikan sakit di akhir hayatnya, sehingga beliau wafat tidak di medan peperangan. Akan tetapi padahal beliau menginginkan mati di medan perang, tetapi Allah belum mengizinkan beliau untuk mati di medan perang. Kita juga saat ini melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni menyambung tali silaturahmi kepada saudara-saudara kita. Salah satu melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, yakni untuk selalu menyambung silaturahmi. Karena silaturahmi, selain juga kita bersilaturahmi, juga kita di dalam rangka taklim, begitu banyak nikmat yang akan kita dapatkan. Di dalam silaturahmi, Rasulullah mengatakan akan dibukakan pintu-pintu rezeki, pintu-pintu barakah, pintu-pintu rahmat Allah kepada kita semua. Maka dari itu, hendaklah setiap langkah, setiap putaran roda yang berputar di jalan akan Allah hitung sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah ragu, maka jangan pernah kita menyepelekan hal yang memang tidak terlihat oleh mata. Memang yang saat ini dunia yang nyata, akhirat hanya cerita. Tetapi di akhir zaman nanti, yaumil qiyamah, dunia tinggal cerita dan akhiratlah yang nyata. Maka dari itu, persiapkanlah diri kita untuk menemui hari yang dimana akan dihisap semua amalan-amalan kita, baik itu yang kecil ataupun amalan kita yang besar, baik amalan kita ataupun buruk amalan kita, sedikit ataupun banyaknya yang kita perbuat, niscaya akan kembali kepada diri kita pribadi. Di dalam ayat, di dalam surah Al-Zalzalah, sekecil biji zahroh sekalipun, di dalam bahasa Indonesianya kalau tidak salah yakni biji sawi, sekecil itulah perumpamaan, niscaya Allah akan menghisap perbuatan-perbuatan kita. Maka jangan sampai dengan perbuatan-perbuatan yang kita anggap suatu hal yang sepele,
justru nanti akan menjadikan kita, karena hal yang sepele itu menjerumuskan kita ke dalam neraka. Bahkan di dalam amalan-amalan kita menyingkirkan hambatan dari jalan untuk kita membiasakan hal-hal kebaikan yang kecil. Karena sebab itu jugalah mungkin yang menyelamatkan kita dari api neraka, yang akan menyelamatkan kita ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan kekekalan, kenikmatan yang tidak akan ada di muka bumi ini. Yang mana kita di muka bumi ini hanyalah sedikit persennya kenikmatan yang ada di surganya Allah. Yang mana surganya Allah begitu banyak nikmatnya yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Begitu banyaknya bidadari. Tidak ada kita rasa lapar. Tidak adanya rasa kita sakit. Tetapi kita akan selera saja makan. Kita akan selalu ingin, mau dan mau. Tetapi dengan kenikmatan itu, apakah dengan semudah itu kita mendapatkannya? Akan tetapi dengan perjuangan kitalah, selama kita hidup di dunia ini, itulah yang akan memberikan, itulah yang akan menentukan kita di kehidupan selanjutnya. Maka dari itu, untuk kita sama-sama mempersiapkan diri kita, semoga kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Yang mana karena kita tidak tahu apakah kita saat ini beriman kepada Allah, akan tetapi di akhir hayat kita bisa saja su'ul khotimah. Maka perbanyaklah dia di dalam doa kita untuk selalu mendoakan, khususnya untuk diri kita sendiri, untuk dipanggil kepada Allah di dalam keadaan berserah diri. Karena iman kita seperti ombak di samudra yang tidak ada tenangnya, yang tidak ada stabilnya. Dia akan naik dan turun keimanan kita itu sendiri. Mungkin saja kita saat ini di dalam keadaan iman yang kita di atas, tetapi kita tidak tahu pulang dari sini iman kita masih di atas ataupun sudah di bawah. Maka dari itu untuk selalu kita bersyukur dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa lagi kalau tidak dengan diri kita pribadi, kita menyiapkannya lah. Karena setiap detik, setiap waktunya umur kita akan terus berkurang. Karena tidak ada umur kita yang bertambah. Tidak pula kita akan takut dengan kematian. Karena kalau kita menginginkan surga, menginginkan akhirat, maka salah satu jalannya adalah dengan adanya kematian itu sendiri. Akhirul kalam, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kalaupun ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.